untuk baris yang ungu, ini juga sama dikelompokkan dalam 5 warga. Jadi ontos dojo sama mak tumpik. Nah, ini pengganti dari suara ri. Ri yang gini loh. Nah. Tes. Suara besar, suara kecil. Cek. Rek, halo Rek. Anda ditemani oleh David. Yeay. Setelah sekian lama Rek, akhirnya upload lagi. Terima kasih banyak ya untuk subscriber yang terus mendukung channel ini sampai sekarang. Dan tentu saja untuk kalian-kalian ya yang baru subscribe. Doakan semoga channel ini tembus 1000 subscribers. Amin. Lalu kenapa kok jarang upload? Karena saya masih kuliah dan sudah mendekati semester akhir. Jadi otomatis sudah mulai berurusan dengan skripsi. Karena itu konsentrasi fokus semua dilimpahkan lebih banyak ke arah skripsi. Untungnya ya masih bisa sempat untuk membuat video ini karena sekarang lagi libur semester. Oke lah. Nama channel ini jadi channel tahunan aja. Uploadnya tiap tahun. Bukan tiap bulan, bukan tiap minggu. Nah, pada video kali ini, saya ingin menuntaskan seri belajar aksara Bengali dengan membahas satu bagian yang paling rumit, paling banyak, dan tentu saja paling sulit untuk dibahas. Tapi tentu saja pada akhirnya tetap harus saya bahas, yaitu bagian konjungsi. Sama seperti di aksara Devanagari, kalau dalam bahasa Benggalinya konjungsi ini, di sini aja. Ini bacanya Juktobor. Juktobor. Bagian konjungsinya di mana? Dalam tulisan ini adakah? Ada dong. Ada dua bahkan, nggak cuma satu. Kalian lihat lambang ini. Ya. Ini gabungan antara ko dan to. Nah, kenapa ko digabung to bisa berubah bentuk jadi kayak gini? Karena memang dari sononya seperti itu. Ya, pada hari ini yang mau kita pelajari. Oh ya, ko tambah osonto. Osonto karena vokalnya dihilangkan kemudian digabung dengan konsonan berikutnya. Dan ada 4 cara untuk membentuk Juktobor ini. Cara pertama tumpuk atas bawah. Cara kedua sandingan kiri kanan. Cara ketiga juga berubah. Entah salah satu yang berubah atau dua-duanya berubah. Nah kalau mau dikonjungsikan kan sudah pasti lebih dari satu ya. Dan cara terakhir seperti yang ini. Menciptakan bentuk baru. Kreatif ya, bisa membuat yang baru. Oke, yang mau saya bahas sekarang adalah aksara-aksara yang dikonjungsikan dengan dirinya sendiri. Dan kebanyakan aksara-aksara itu adalah aksara-aksara non-frikatif, non-nasal pada masing-masing warga. Kebanyakan ya, bukan berarti yang frikatif sama yang nasal tidak ada. Di contohnya ko, go, co, jo, dan seterusnya. Oke. Kita mulai ya. Pertama ko. Seperti ini. Ko, tumpuk atas bawah sama yang dikonjungsikan. Karena ditumpuk otomatis double. Double jadi kita baca ko lebih panjang. Ko. Ada jedanya ko. Nanti tergantung suara di sebelumnya baru kelihatan kok. Ini ada jeda. Kemudian go. Sama, tumpuk atas bawah. Go. Go. Ada lagi co. Nah, ini kiri kanan. Bersanding. Co. Loh, kenapa yang sebelah kiri lebih kecil? Memang karakteristiknya untuk co seperti itu. Kalau co dikonjungsikan dengan aksara lain, maka dia berubah jadi lebih kecil.
termasuk dengan sesamanya sendiri. Dan berlaku juga untuk Borgiojo. Borgiojo ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Ya. Jo. Oh iya, Borgiojo bukan yang pertama, bukan hanya lebih kecil, tapi garis vertikalnya juga hilang. Kelihatan kan? Wah. Kemudian Do yang Murdono. Ini semoga nggak terlalu sempit ya. Ini saya buat. Oke. Ini mengecil. Nah, ini yang ukuran normalnya. Segini. Do. Murdonono. Nah, kan saya bilang tadi kebanyakan yang non nasal, tapi yang nasal pun ada. Seperti Murdonono ini. Tumpuk atas bawah. Kemudian to. To gabung sama dirinya sendiri. Kali ini bukan tumpuk atas bawah, bukan kiri kanan, tapi membentuk aksara baru. Ya, betul. Ini aksara soro O, tapi dia punya matra di atasnya. Matra itu ini ya, yang garis sambung antara aksara. Maka kalau ada soro O, ada matra di atasnya, ini bacanya to. Jadi to digabung sama dirinya sendiri. Tapi ngomong-ngomong kalau mau dilihat lagi, bentuknya to kan seperti ini. Nah, ini bagian sampai sini dihilangkan. Kemudian to yang berikutnya lengkap bentuknya seperti ini, digabung ke bawah, maka jadilah yang seperti angka 3 ini, seperti soro O ini. Jadi pada dasarnya to ini tumpuk atas bawah, tapi sama saja. Penting sekarang kita tahu kalau ada soro O, ada matra di atas, berarti ini konjungsi to digabung dengan dirinya sendiri. Oh iya, kecenderungannya untuk aksara-aksara yang tumpuk atas bawah itu aksara yang punya garis vertikal di sebelah kanan. Dan garis vertikal ini bukan berarti dia bagian dari aksara ya. Dia seperti berdiri sendiri garis vertikalnya. Aksaranya menggantung ke garis vertikal tersebut. Nanti berikut bisa ada contohnya, kita lihat. To, kemudian do. Jadi do digabung dengan diri sendirinya, tumpuk atas bawah juga. Nah, kayak petir ya. Di duar gitu. Jadi ini do pertama, do kedua, gabung langsung. Nambah apa nih ya? Nambah satu anak tangga lagi. Do. Nah, nasal. Ini dontono. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dia punya garis vertikal sebelah kanan, kecenderungannya dia tumpuk atas bawah. Jadi no ini atas bawah. Ini dontono ya, tadi Murdonono pun juga sama kan, ada garis vertikalnya. Kemudian po pun juga punya garis vertikal. Jadi tumpuk atas bawah dong. Cenderung seperti itu. Entah nanti kalau ternyata ada yang berbeda, ya sudah. Bo ini bersanding kiri kanan, dempet-dempetan. Jadi bo nempel kiri kanan ini konjungsi. Mo dengan dirinya sendiri, jadi M-nya panjang, mo. Ini bentuk atas, kemudian bentuk bawah. Oh, ada perbedaan antara yang tulisan tangan dengan inputan di komputer, font-font yang di komputer. Ya, kalau font di komputer, mo yang pertama berubah bentuk jadi pita menggulung sederhana gini. Tapi di tulisan tangan, mau pertama mengecil, kemudian mau yang kedua dia memanjang ke bawah. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, cara membentuk juktobon. Ada cara ketiga yaitu berubah, entah dua-duanya, entah salah satu. Yang ini berubah dua-dua. Yang pertama mengecil, yang kedua membesar, memanjang. Oke, ini mo. Nah, ini ro. Ro ini khusus. Bentar. Jadi ini ro. Kemudian mau dipasangkan dengan mau dikonjungsikan dengan sesamanya sendiri, kita tambahkan garis vertikal, garis diagonal di atasnya. Ini jadi ro. Ro-nya panjang. Bentuk ini khusus
Nah, garis vertikal ini namanya ref. Ref itu bentuk konjungsi dari ro. Jadi ro dikonjungsikan dengan aksara apapun, maka aksara yang dikonjungsikan itu tadi ketambahan ref di atasnya. Sama seperti di aksara Devanagari pun juga seperti itu. Ya, aksara ra dikonjungsikan dengan aksara apapun, maka aksara yang berikutnya itu bagian atasnya akan ketambahan, tapi bentuknya seperti kail ke atas gini. Kalau yang aksara Bengali bentuknya diagonal. Nah, seperti ini. Ketika saya bilang kata Jukta Bor ini ada dua kan konjungsinya. Yang pertama ko sama to, kedua ini bornya ini ada no. No ada refnya di atas karena ini gabungan dari ro, osonto, tambah murdonono. Jadi di atas murdonononya tambah ref. Kemudian lagi yang punya garis vertikal sebelah kanan. La. Jadi la-nya double. Oke. Ini aksara-aksara yang dikonjungsikan dengan sesamanya sendiri. Berikutnya ada lagi aksara-aksara yang dari bahasa Sanskerta, ada juga yang nasal dan sibilan yang suara F. Juga beberapa aksara-aksara lain, konjungsi-konjungsi lain yang memang beda. Yang dari tadi saya tunjukkan ini masih dua ya, nanti bisa tiga bahkan bisa empat. Jarang empat, kebanyakan dua kalau nggak tiga. Oke, sekarang yang dari bahasa Sanskerta dulu. Dari bahasa Sanskerta ada bunyi jenya. Jenya berarti jo dikonjungsikan dengan nya. Kalau dalam aksara Devanagari kan bentuknya seperti jo tapi melengkung ke bawah. Aksara Bengali berbeda. Ya. Jadi Borgio Jo, ini bagian depannya. Bagian belakangnya ada perbedaan. Nah ini, ada lingkar bentuknya seperti kupu-kupu punya sayap. Matra. Ini jenyo. Tapi dalam bahasa Bengali, suara ini bukan suara jenyo lagi. Suaranya berubah jadi go. Wah, kok bisa jadi go? Ya, jadi ini double go. Lalu apa bedanya dong sama yang ini? Go ini. Perbedaannya ada pada Jovola. Ingat kan tadi? Borgiojo gabung sama Nio. Jadi Jovolanya ada pada Nio-nya tadi itu. Buat contoh ya, contoh biar kelihatan perbedaannya. Ada satu kata ini. Taruh sini aja di bawahnya supaya jelas. Nah, kalau ini tadi bacanya apa? Go, betul. Lalu ini bacanya apa? Berarti baca gan. Salah, bro. Ini bacanya gan. Nah, G-nya tadi double. Kenapa nih G-nya tinggal satu? Ya, karena fungsi Jovola selain untuk memperpanjang konsonan juga untuk memodifikasi bunyi vokal. Jadi di sini vokal A-nya kena Jovola, suaranya berubah jadi E. Jadi fungsi Jovolanya berbeda antara di kata ini sama yang di berdiri sendiri. Itulah perbedaannya go ini sama go yang ini. Kalau go ini konsisten, go yang ini berubah-ubah. Oke, ini bacanya gen, artinya pengetahuan. Tulisan dokter nah. Pengetahuan. Kemudian depannya saya tambahkan. Semoga kelihatan ya ini tintanya. Saya tambahkan ini. B. Nah, ini baru jelas. Saya tambahkan B, berubah lagi bacanya jadi big gun. Nah, G-nya balik lagi jadi 2. Tuh, gak jelas. G-nya kembali lagi jadi double. Dan suara vokalnya bukan jadi E lagi tapi normal lagi kembali jadi A. Big gun artinya science.
pengetahuan, ilmu pengetahuan, sains. Oke, itu Borgyojo konjungsi nio. Go bacanya. Sekarang bunyi kedua. Kalau bunyi pertama go tadi jinya. Kedua konjungsinya ko dengan murdonoso. Ko dengan murdonoso suaranya jadi ksa. Kalau dalam bahasa Sanskerta sini ya. Nah, dalam aksara Bengali bentuknya seperti ini. Tuh, 2 pita ke bawah. Matra. Nah, ini ksa. Kalau dalam bahasa Sanskerta ya, ksa ini seringkali merepresentasikan bunyi X dalam bahasa-bahasa Eropa. Ya, kalau X itu kan gabungan antara K sama S. Nah, sama. Bahasa Sanskerta ternyata ada juga bunyi X ini. K gabung sama S yang murdhanya. Ksa. Oke, tapi dalam bahasa Bengali ini suaranya berubah. Bukan kesho, Ya, bahasa Bengali kan nggak ada so yang murdhanya tuh. Adanya sa kalau nggak sya. Cuman ko digabung murdhana so suaranya bukan kesa lagi tapi jeng 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 ko. Ya, jadi ko di double. Ko. Ko-nya ada 2, ada jedanya. Inilah perubahan dari bahasa Sanskerta jadi bahasa Bengali. Untuk contoh kata, nah ada ini. Ko, kita pakai misalnya ini bacanya koma. Ya, koma. Ada lagi ini. Ini rukho. Oh ya, koma artinya pengampunan, forgiveness. Kalau rukho ini artinya kasar, bahasa Inggrisnya rough. Satu contoh yang kita mungkin cukup umum ya dengarnya. Kata ini. Oke, bacanya apa nih? Ini A, kemudian kho, ro, akhor, kognet atau sama dengan kata aksara, tapi artinya beda. Akhor ini artinya karakter atau tulisan. Yang dimaksud akhor ini, to, lalu ko. Ini satu akhor, begitu. Oke, yang 2 tadi dari suara dari bahasa Sanskerta. Berikutnya adalah 3. 3 bentuk khusus konjungsi dari suatu aksara. Yaitu jovola, rovola, dan bovola. Jovola sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Itu bentuk konjungsi dari ontostojo. Ontostojo ini. Jadi aksara-aksara apapun dikonjungsikan dengan ontostojo, maka muncul jovola di belakangnya aksara tersebut. Tapi jovola ini fungsinya sudah berubah. Bukan sebagai konjungsi konsonan, melainkan sebagai untuk memodifikasi vokal. Untuk memodifikasi konsonan juga supaya lebih panjang. Cuman kalau jovola ini kan dia ditaruh setelahnya aksara yang dikonjungsikan. Maka aksara yang dikonjungsikan tadi tidak akan berubah bentuknya. Cuman ketambahan bentuk jovola aja sebelah kanannya. Karena itu tidak saya bahas. Yang saya bahas 2 yaitu rovola dan bovola. Rovola sesuai namanya berarti konjungsi ro. Aksara-aksara lain dikonjungsikan dengan ro, maka bagian bawah aksara itu ada rovolanya. Sebagai contoh, go. Ya, go dan apa rovola nih semua aksara bisa. Kita jadi go konjungsikan dengan rovola, nah bentuknya seperti ini.
Grow. Ro konjungsikan dengan ro sendiri, bukan rovola tapi ref. Ini untuk diingat ya, supaya tidak rancu nanti. Kenapa kok ini ref, kok nggak rovola? Karena begitu. Kalau mau kasih rovola, ada titik di bawahnya terhalang. Jadi yang R yang pertama yang diutamakan, jadi ref. Grow, rovola. Oh, contoh lain. Do. Ya, do yang donto. Nah, rovola. Seperti ini. Draw. Sampai sini masih gampang. Mantap. Karena aksara-aksara tertentu digabung, dikonjungsikan dengan draw, bentuknya berubah. Contoh, to. Ya, to ini dikonjungsikan dengan draw, dia dapat rovola. Tapi ada perubahan tetap. To, rovola, jadi ini. Tro. Loh, ini kan sorok E. Betul. Sorok E ada matra. Jadi jadinya tro. Nah, ini loh rovolanya ada di bawah kan. Jadi ingat-ingat sorok O ada matra itu to. Sorok E ada matra, tro. Kemudian ko. Ko ini. Diberi rovola, berubah juga dia. Ya, hampir sama seperti tro, tapi sebelah kanannya ada telinganya. Ini kro. Oke, kemudian po, bukan bo ya, po. Yang aspirated ya, ada semburnya, ada hembusannya. Ini po. Nah, ini rovolanya dia berubah bentuknya jadi seperti ini. Ini pro. Untuk contohnya yang ada rovola. Di video saya sebelumnya ada kata condro, artinya bulan. Nah, ingat juktapor ini bukan hanya 2, bisa 3, bahkan bisa 4. Condro ini 3. Ico, kemudian do. No dikonjungsikan dengan do, jadi do. Kemudian do-nya tadi konjungsikan dengan ro. Ada rovola di bawahnya. Condro, artinya bulan. Saya tekan sebentar. Condro, bulan. Ada lagi contro. Ontos dojo. No. Dengan tro. Ini bacanya contro. Contro itu instrumen, peralatan. Ya, peralatan yang untuk tujuan tertentu. Di sini jadi no digabungkan dengan tro. Ini 3 nih, tro. Ada lagi ini sha, gambar A di sha. Oh, salah. Maafkan saya. Sha, ma, kemudian ini bro, ma lagi. Ya, bacanya Syambrom. Syambrom, respect, kehormatan ya, kata benda. Oke, itu tadi rovola. Lanjut bovola. Sesuai namanya, bovola berarti konjungsi bo. Sama seperti rovola, letaknya di bawah. Lebih sederhana, kalau rovola kan berombak. Bovola bentuknya sama persis seperti bo. Nggak ada sini bo ya. Oh ini, segitiga. Cuman mengecil dan letaknya di bawah juga. Hanya saja bovola ini
fungsinya ada beberapa. Yang utama fungsinya bisa untuk memperpanjang konsonan. Ini mirip seperti Jovola tadi ya. Hanya saja dia lebih kompleks karena memperpanjang konsonan kalau dia letaknya di tengah atau di akhir kosakata. Di awal kosakata hilang suaranya dia. Tidak dibaca, tidak disuarakan. Dan di samping itu tentu saja dia menghasilkan suara p. Utamanya bovola ini dipakai dalam kata-kata dari bahasa Sanskerta. Karena dalam bahasa Bengali nggak ada fa, fa-nya diganti dengan p. Nah, bovola ini fungsinya sama seperti fa. Suara fa yang disesalkan, disisipkan. Kalau untuk contoh ya, misalkan untuk yang berdiri sendiri. Ini sho. Ya, kalau berdiri sendiri kebanyakan bovolanya tidak terbaca. Silent. Sho, kemudian ini. Ya, ini fa. Lagi. Tapi tergantung penulisan dalam satu kata. Kalau dia letaknya di tengah atau di akhir, bovolanya mempengaruhi. Dan bovola ini bisa taruh di hampir semua aksara. Ada beberapa yang nggak bisa. Ini tadi dondosho, ini talobosho. Ada bovolanya juga. Sama aja. Bisa so, bisa sho. To. Ini pun juga ada bovola. Bacanya untuk kalau dia berdiri sendiri baca to. Tergantung kalau dia letakkan di suatu kata. Bisa to gini, bisa tambah panjang to-nya. Atau bahkan tepo. Oke, untuk contoh saja. Contoh paling gampang, kata shoro. Ya, shoro ini kan suara. Jadi, shorobor itu aksara vokal. Benjonbon aksara konsonan. Nah, shorobor ini kata shoronya ini. Dari bahasa Sanskerta, suara. Kemudian ada lagi. Ini bacanya Syadin. Nah, ini karena bovolanya letaknya di awal kosakata, makanya dia tidak ada suaranya. Silent, tidak dibaca. Syadin. Syadin artinya independent. Tidak terikat mandiri. Kemudian ini bidan. Nah, ini kali ini di tengah nih. Nah, ini karena di tengah, makanya do-nya double, jadinya bukan bidan. Ini bidan. Artinya scholar. Bahasa Inggris ya. Orang yang sudah master gelar, orang yang punya gelar tinggi. Nah, ini dua-duanya kata pinjaman dari bahasa Sanskerta. Oh ya, ini juga kata pinjaman bahasa Sanskerta. Ini dia yang penting ya. Kata pinjaman dari bahasa Sanskerta juga, tapi ini penting. Ya, ini ri, shoro ekar, ko, nah ini bovola, do. Ya, ini dalam bahasa Bengali bacanya rikbet. Kali ini bovolanya dibaca po, tidak memanjangkan ko maupun
silent. Request apa itu? Requester. Nah, bovola ini bentuknya tidak selalu di bawah karena sudah saya bilang tadi. Wow, kursi saya berisik ya. Karena yang saya bilang tadi, bovola tidak hampir bisa hampir dengan semua. Jadi ada beberapa yang tidak bisa, contohnya ho. Ho sama bovolanya bukan di bawah, tapi di sisi sebelah kanannya. Maaf. Ini ho. Di sini bonya tidak terbaca karena berdiri sendiri. Ya, bovolanya di sebelah kanannya ho, bukan di bawah. Nah, ho konjungsi bo ini suaranya agak-agak beda ya. Kalau dalam suatu kata, kita coba contoh. Oke, ini ya konjungsi ho sama bo-nya. Di akar konjungsi akar ho bo jukto bon. Kemudian coro akar lagi no. Bacanya seharusnya kan ahban atau ahan kan karena hanya diperpanjang karena ada p, tapi ternyata tidak. Sini bacanya agak berubah. Ho dan bo seringkali terbalik ya. Jadinya justru auban. Nah, loh. Seharusnya ahan atau ahban, ini malah jadinya auban. Ini artinya undangan. Undangan bisa, tantangan bisa. Auban. Contoh lain yang sama terbalik kayak gini. Borgiojo. Kemudian ho dan bo. Bacanya kalau tadi auban, ini bacanya jioba. Nah, di auban ini jioba. Kelihatan ya, jadi terbalik. Bukannya terbalik, tapi dia juga mempengaruhi vokal. Vokal setelah vokal yang bagian pertamanya. Jioba artinya lidah. Contoh lain, kata pinjaman dari bahasa Sanskerta lagi nih. Ini bacanya bishbo. Bishbo artinya dunia. Sama seperti bahasa Sanskerta kan, Vishva, dunia. Contoh lagi, ganti tinta ya, Rek. Nah. Santon. Santona. Santona. Artinya nyaman. Nah, jadi sa, na, gabung to, bovola. Bovolanya di bawah. Kemudian na lagi. Santona. Artinya nyaman. Nah, ini to-nya di double. Jadi pada contoh ini tiga aksara yang dikonjungsikan. Kemudian lagi sudah cukup. Kita lanjutkan ya, kita beri kesempatan untuk konsonan, untuk konjungsi yang lain. Contohnya sudah banyak nih. Kalau tadi bovola, rovola sudah. Kemudian konjungsi yang dari itu suara nasal dari masing-masing warga. Nio, wo, dontono, modonono, dan mo.
bukan dengan dirinya sendiri lagi, tapi dengan anggota-anggota lainnya. Misalkan ko, jadi umo dengan k. Umo dengan ko. Bentuknya agak rumit ya, seperti ini. Semoga kelihatan lagi. Nah, bagus. Ini di sini ada Chandra Bindu ya, bulan mata. Ini bacanya engkau. Pensiun bro. Pensiun spidolnya habis. Oke, ini engkau. Jadi nasal dari warga Konto, ngo gabung dengan ko. Lagi ngo digabung dengan go. Jadi nggo. Nggo. Hampir sama. Ini ada Chandra Bindu lagi sini. Nggo. Kita cari contoh lain. Oke, kalau yang tadi dari ngo, jadi nasalnya warga Konto. Sekarang nasal warga Talobo. Nio. Nyo. Nio gabung sama co, jadi nco. Nco itu bentuknya gini. Oh, ini tembus ke atas ya. Nah, ini nco. Nio dari warga Talobo gabung sama co dari warga Talobo. Nco seperti ini, kemudian co. Jadi kan co tanpa hembus, sekarang co yang ada hembusannya. Ini ke bawah. Nah, ini ekor dari co. Kemudian ada sayap kupu-kupu. Nco. Saya mengotak di sini. Nco. Kemudian yang satu yang cukup umum ya. Ini bacanya njo. Lagi nio gabung sama jo. Masih terbaca, saya lanjutkan di sini. Setelah ini fix harus ganti kertas nah. Udah penuh. Jadi nyonya tetap bentuknya tidak berubah. Tumpuk bawahnya ada jo punya bagian segitiga dan kaki sebelah kanan. Jo. Oh iya, tadi yang dari warga Konto, kok salah terus nyebutnya ya. Warga Konto ada lagi. Jadi nggo, ada lagi ngko. Sederhana ya, gini aja. Cuman tumpuk atas bawah. Tapi bagian ko, nah berubah. Dia tertekan ke bawah sebagian, tapi garis vertikalnya tetap pada ukuran normalnya. Ko. Oke. Tadi dari warga Talobo. Sekarang warga Murdono. Murdono berarti Murdonono. Murdonono punya garis vertikal. Garis vertikalnya sebagian besar dihilangkan kalau digabungkan. Ini misalkan no sama Murdonono sama do dari warga Murdono ya ini. Jadi seperti ini. Kebetulan kan do kan bentuknya mana ya? Nah, do bentuknya seperti ini. Berubah. No-nya juga berubah, kehilangan garis vertikalnya. Kemudian tadi sama do sama to. To juga punya garis vertikal kebetulan, jadi menyatu. Nah, to. Sama to ada juga gini. No. Ini to. Oke. Matra bagian depannya hilang ya. Yes.
Kemudian do. Do kan bentuknya sederhana ya. Karena itu, nah, udah hampir sama kayak ento, tapi gak ada sungut bagian atasnya. Juga warga Murdono dan warga Donto itu bisa saling seberang. Dari warga Murdono nyebrang ke warga Donto bisa, sebaliknya juga. Nah, yang tak maksud nyebrang ini, bagian no ini bisa digabungkan dengan suara-suara dari warga Donto, no Murdono nih. Misalkan no Murdono gabung no Donto, bisa? Bisa. Karena ada garis vertikal, sama-sama ada garis vertikal, tumpuk atas bawah. Nah, ini no. Karena no Donto dan no Murdono suaranya sama aja, jadi ini anggapannya no panjang. No. Kemudian Murdono no gabung sama Donto do. Bisa. Kayak gini. Gabung sama to. Sebenarnya untuk menggabung-gabungkan tuh hanya garis vertikalnya no dihilangkan dan ditempel saja seperti itu. Bisa matra depan yang hilang, bisa juga bagian yang dikonjungsikan tidak berubah hanya tambahin no depan. Oke, itu warga Murdono nyebrang ke warga Donto, sebaliknya warga Donto nyebrang ke warga Murdono. Suara do, to, tono ini, do ini yang dari warga Murdono semua bisa tambahin no. Tapi nanti ya, sekarang kita buat dulu keluarganya sendiri. Ya, jadi Dontono ke suara-suaranya Donto sendiri dulu. Misalkan teno, ento. Ento berarti no tambah to. Ento. Ento. Nah, ini khusus. No, ini to-nya cuma diambil bagian yang bentuknya seperti ho. Kan to kan gini ya. To gini. Nah, ini gak dipakai. Garis vertikal tidak dipakai. Diambil bagian ininya aja. To. Dan bukan hanya berlaku di no, tapi aksen-aksen lain dikonjungsikan dengan to. Biasanya cuma diambil bagian sebelah kirinya ini. Bagian kanannya tidak diambil. Oke, to sudah. Sekarang do. Kalau do tadi seperti condro tadi mana? Nah, ini. Ya, bentuknya kelihatan tanpa rofola ya, tanpa rofola seperti itu. Jadi no, do. Kalau do, nah ini do sama to itu juga sama-sama punya bentuk khusus. Kalau to tadi kayak gini, nah do itu kan gini ya. Bagian segitiga bawah diambil, kemudian diperpanjang. Jadi do itu, wah gak cukup ya. Do itu gini. No, segitiga diperpanjang gitu. Oke. Do. Sekarang kita buat yang bergeser, nyebrang ke warga Murdono dari warga Donto. Jadi no pasangkan dengan to Murdono bisa? Bisa. Ini to Murdono. No-nya gini. Matra bagian depan nggak hilang. Kalau tadi kan sama-sama no Murdono, matra depannya hilang. To. Tambahin no Donto. Sini matra depan nggak hilang. Do sama do. Iya, kasih transliterasi ya. Do berarti kan ini ya. No-nya di sini, matra depan juga nggak hilang. Oke. Itu untuk warga Murdono dan Donto. Sekarang warga Osto. Ah ya, kata onto itu ada nyebrang no sama to. No-nya dari Donto, to-nya dari Murdono.
identitas tambahan baru. Warga Osto, berarti nasalnya Ma. Kalau tadi kita lihat Ma itu kan berubah jadi kecil ya, maka sama di sini juga. Itu yang warga Osto ini kurang ya, nasalnya kurang banyak bisa dikonjungsikan sama-sama suara-suara dalamnya, karena nggak ada bentuk khususnya. Mo itu kalau dikonjungsikan ya bentuknya sama semua, dia berubah jadi lebih kecil, lebih terpres, lebih lebih tertekan ke atas, mengecil. Jadi untuk bentuk khusus misalkan mau sama no itu bisa. Nah, oke, kemudian mau sama lo, ya, untuk no sama lo, kalau dia jadi bagian kedua dari dia jadi bagian akhir dari suatu konjungsi, kebanyakan dia mengecil dan ditaruh di bawah. Ya, seperti ini. Taruh di bawah. Kemudian kalau mo itu ada lagi ho. Mo gabung sama ho. Oh, terbalik, mah. Ho gabung sama mo. Bentuknya khusus seperti ini. Ya. Tidak asing kan? Nah, tuh. Bentuknya sama dengan ko. Ini ho gabung sama mo. Tapi karena dia berdiri sendiri, mo-nya tidak terbaca. Ini cuman ho. Nggak bertambah panjang, bahkan cuman ho gini aja. Oke, untuk contoh, mo ini ada contohnya. Dia sama seperti ho digabung sama bo tadi, terbalik, maka ho gabung sama mo juga ada keterbalikan. Untuk contoh, bacanya apa ini? Ini bo, rovola, bro, ini ho konjungsi mo. Jadi harusnya kan Brahmo. Ya, Brahmo itu Brahma artinya. Tapi ternyata di sini suaranya bacanya jadi Brahmo, terbalik. Brahmo artinya sama, Brahma. Kemudian ada lagi, hampir sama ya, tapi kali ini ada akar. Nah, ada Murdonono, ini Brahmon. Brahmo tadi Brahma, Brahmon, Brahmin. Seperti itu. Kalau dari tadi 2, nah kali ini kita mau bahas yang 3. 3 ada yang punya bentuk khusus, tidak ada. Semua gabungan, semuanya sama, gabungan dari yang dua konsonan dikonjungsikan, digabung-gabung bisa jadi 3. Untuk contoh ya, kso, ko ini ya, ko tambahi m, konjungsikan dengan mo. Langsung di katanya aja ya. Kalau berdiri sendiri seperti ini. Ini ko, kemudian mo. Nah, mo, ko. Karena mo-nya tidak terbaca. Untuk contoh kata, ayo bacanya apa? Betul sekali. Ini lo, ini ksa, tambah ima, tambah i. Laksmi. Artinya Dewi Laksmi. Tapi ternyata dalam bahasa Bengali, bacanya bukan Laksmi lagi, tapi Lakhi.
Ya, dalam bahasa Bengali berubah jadi Lakhi. Maunya soalnya hilang, maunya hilang. Kemudian gabung sama no. Gabung sama jadi so digabung sama no. Karena no itu taruhnya di bawah. Tapi lagi-lagi seperti yang mau tadi, M-nya hilang, ini no, N-nya hilang. Contoh kata. Bacanya apa ini? Niti, kemudian ksno. Tiksno harusnya. Tapi ternyata bacanya jadi tikho. Lakhi tadi Laksmi. Tikho ini artinya tajam, sharp. Jadi ada yang hilang, tidak semuanya terbaca. Ada lagi contoh yang 3. Ini untuk contoh katanya ya. Ma, ha, nito gabung sama mo, jovola. Yes. Mahato bacanya, ma-nya hilang. Jadi kecenderungannya untuk yang 3 konsonan, konsonan tengah hilang biasanya. Bahkan bukannya tengah tapi belakangnya juga hilang. Ini tadi apa? Mahato. To-nya double karena pengaruh dari jovola. Mahato artinya Your Majesty ya, nobility, excellence, keunggulan. Jadi yang paling unggul, Mahato. Dari film Mahabharata kita tahu kata ini. Ini bacanya Rastro. Ya, Rastro atau Rastro. Dari kata seperti Maharashtra. Nah, bagian rastranya ini, Rastro, artinya state, negara, atau objek negara. Yang pakai jovola lagi, ini so, kemudian no gabung sama to, jovola, ada akarnya. Nah, ini bacanya shon to, shonta. Shonta artinya senja, sore. Oke, sekarang beberapa contoh bentuk lainnya, bentuk-bentuk yang tidak diklasifikasikan ya seperti yang tadi. Jadi bentuknya muncul karena fitur-fiturnya pada aksara tersebut ada, baik ada garis vertikalnya atau karena bentuknya bundar. Sebagai contoh, po bisa gabung dengan to yang murdono ya, jadi to. Bisa karena dua-duanya sama-sama punya garis vertikal. Ada lagi, kalau do tadi kan di bawah, bentuknya diperpanjang. Nah, po bisa gabung dengan do. Do. Dan po juga bisa gabung dengan po. Nah, kalau bo di bawah kan jadi bovola, bo di atas bentuknya suaranya kembali bo karena dia di bagian awal. Kemudian untuk suara-suara sembur so dan sho. Ada nih kso. Jadi ko dengan don toso. Gini. Ko dengan don toso. Kso. Kalau tadi ini kan bo, ini do, ini to, ini kso. Kemudian sho
berarti dari marga Talobo digabungkan dengan dari warga Talobo lain, suara-suara dari warga Talobo lainnya. Kalau tadi misalkan dengan co, nah karena sho ini punya garis vertikal, tinggal digabung seperti ini, sho, sho. Ini kan sho biasa ya, sekarang co yang ada hembusannya, sho. Ada kakinya seperti ini. Oke. Tambah bovola. Jadi sudah kan ya. Kemudian untuk yang dari warga Murdono, jadi sho gini. Ini pun bisa digabung misalkan dengan no dari no Murdono. Jadi sho Murdono, Murdono sho dengan no, Murdono no, sno. Gimana bentuknya? Jadi sho ini, kemudian ada sayap kupu-kupu di sebelah kanannya. Ini bacanya sno. Kemudian sho ini digabung dengan aksara-aksara lain dari warga Murdono. Kebanyakan bentuknya dia berubah jadi seperti ini. Nah, ya tidak familiar, tidak asing ya. Bentuk ini sama seperti pada aksara Devanagari. Aksara Devanagari kan soalnya mirip seperti pau tapi ada garis diagonal tengahnya. Nah, ternyata aksara Bengali pun bentuk itu ada, tapi sebagai bentuk konjungsi, sebagai bentuk juktobon, bukan bentuk kalau berdiri sendiri. Jadi sho, Murdono sho gabung diberi bovola. Suaranya tidak berubah ya, tetap sho. Kemudian digabungkan sama to. Bisa? Bisa, seperti ini ya. Ini sto. Bisa sto, bisa sto, tergantung bahasanya, betul. Tergantung bahasanya. Sto. Nyelempit aja tadi ya, karena sudah, nah seperti ini. Pas dah jadi. Bentuknya bundar, ketemu bagian kosong yang bundar seperti puzzle. Oke. Kemudian ada lagi ma. Kalau ma universal ya, bisa semua. Bisa so, sho, Catalobo so, Murdono so, Donto so. Sama-sama bisa tambahin ma dan no. Untuk contoh aja ya, kalau ma itu berarti gini. Kalau Murdono sho, nah ada garisnya, small. Kemudian Talobo sho berarti gini. Oke. Masih sama suara small. Donto so. Sama small. Kalau no letaknya di bawah, jadi gini. Masih bentuknya bundar untuk yang Murdono. Untuk Talobo, karena dia punya garis vertikal, sama-sama punya garis vertikal, tumpuk atas bawah. Donto, tumpuk aja lagi, karena sama-sama punya garis vertikal. Untuk ho, nah ho pun bisa tambahi dua-dua no, tapi suaranya tidak akan berubah. Karena Murdono no dan Donto no tidak beda. Kalau tambahi Donto no berarti di bawah. Nah, no-nya tidak terbaca, jadi ho tetap sama kayak ma tadi. Ma-nya tidak terbaca kalau berdiri sendiri. Ho. Ini untuk yang Donto. Sekarang yang Murdono. Nah, Murdono sedikit berbeda karena muncul telinga di sebelah kanan.
no, oh. Kabar. Jadi banyak ya, ya luar biasa banyak. Kita bisa hitung ada berapa ini, saya tidak hitung. Saya akan cari sendiri. Dan ada sumbernya saya letakkan di deskripsi. Bisa dilihat nanti kalau masih penasaran. Dan ternyata yang bikin lebih sulit lagi. Ini semua bentuk lama. Semua yang saya jelaskan tadi bentuk lama. Jadi bentuk paling konservatif dari aksara Bengali dan hanya ada pada font komputer atau font smartphone Android. Sedangkan kalau tulisan tangan, orang-orang tidak tentu selalu mengikuti bentuk-bentuk yang lama ini. Mereka bisa buat sendiri untuk beberapa bentuk. Ya kan ada istilah, kalau ada yang susah kenapa harus nyari yang gampang? Oh, terbalik dong. Kalau ada yang gampang kenapa harus nyari yang susah? Untuk contoh ya, untuk yang lebih sederhana. Oke, semakin mengecil bro kertasnya, semakin hemat. Go green. Mulai dari keto. Keto tadi kan gini ya. Jadi ini syara O, ada telinga sebelah kanan. Oke. Nah, diubah. Jadi cuman tumpuk atas bawah ko sama to. Ada panahnya nih supaya kelihatan. Ya, jadi sehari-hari masyarakat nulisnya seperti ini. Penutur bahasa Bengali, pengguna aksara Bengali, tulisan tangannya diubah seperti ini dari yang ini. Ini bentuk lama, bentuk barunya seperti ini. Untuk to, kro. Kalau kro ada rofola tadi, tapi dia berubah jadi syoro e. Rofola. Ada telinganya ya, kalau untuk kro. Kalau yang nggak ada telinga, tro. Nah, lalu bentuk yang barunya, yang lebih sederhana, kro. Seperti ini. Jadi ko biasa tambah rofola, tidak ada perubahan. Seperti ini. Kemudian, gedo. Berikutnya ada go gabung sama do. Do. Gabung sama do. Oke. Jadi kalau do di bawah, maka segitiganya diambil lalu diperpanjang ya. Otomatis berarti gini. Go. Nah, panjang. Do. Disederhanakan. Karena bagian ini agak sulit mungkin diingat. Jadi disederhanakan. Go-nya diambil bagian paruhnya, garis vertikalnya dihilangkan, kemudian tinggal template deh, dah jadi. Sederhana ya, lebih gampang diingat. Do. Kemudian, nah ini engko sama engko ini dua juktobon yang paling rumit bisa dibilang. Kalau tadi engko ya gini. Oke, ada Chandra bindunya bahkan. Karena serumit ini, kenapa nggak dibuat sederhana aja? Ditaruh ngo, kemudian ko. Sederhana kan? Tinggal tempel aja dua sisi, dimampatkan jadi satu kotak. Kalau gini kan orang langsung tahu, oh ngo sama ko, berarti ko, konjungsi nih. Kalau kayak gini orang harus mengingat bentuknya seperti ini, berarti oh engko nih, bukan engko, engko atau engko ya, bingung bah. Ya udah gini aja, engko sudah, sekarang engko. Nah kalau engko tadi kan hampir sama kayak engko ya, gini. Kemudian ada Chandra bindu juga. Kenapa nggak kita bikin ngo ditempel sama ko, sama kayak ngo tempel sama ko kiri kanan, kan lebih gampang gini daripada gini. Setuju? Setuju saja.
co. Ya, nio gabung co. Sebenarnya berubah tapi tidak terlalu banyak berubahnya. Kalau pertama kan gini ya. Nah, setelah diubah jadi nio dan co dibuat bertumpukan atas bawah, tidak menghasilkan bentuk baru. Oh iya, betul. Kebanyakan perubahan ini dipakai untuk juktobor yang jenis pembentukannya itu menciptakan aksara baru. Nah, kayak gini kan. Ini kan baru nih, tidak ada pada Warnamalanya Bengali. Tidak ada pada Warnamala Bengali. Dan bukan hanya tidak ada, tapi juga tidak bisa dikenali. Kok ini kan masih bisa dikenali. Ini ko. Oh, berarti ini ko gabung sama apa? Nah, kalau kayak gini, sulit mau dikenali. Karena aksara baru, jadi hanya bisa diingat. Oh, ada kayak gini, berarti ngo. Ada condro pintunya, loh ini ada bagian kepala. Tingo sama apa nih? Ngo sama apa? Kalau ini ada sayapnya nih, berarti nio sama apa? Kan nio kan ada bagian sayapnya, lalu ada kepalanya. Kalau kayak gini berarti nco. Kenapa nggak dibuat gini aja? Tumpuk atas bawah nio, co-nya di bawah. Co. Lebih sederhana kan? Nah ini bentuk lama. Jadi dibuat lebih sederhana. Nco. Nco. Nah nco. Nco masih sama ya bentuknya. Tinggal tumpuk aja sih. Sebentar. Wah, ini kan. Ada bagian yang berubah. Ini ya udah, ini bentuk baru seperti ini karena bentuk lamanya tadi begitu. Ini langsung belok, kemudian tambah kupu-kupu. Ini bentuk lama, bentuk barunya cuma tumpuk atas bawah, sederhana. Njo. Njo tadi bentuk lamanya gini ya. Jadi ini tidak ada ekor. Tidak ada sungut yang ke depan. Hilang. Bentuk barunya kenapa tidak dibuat lebih apa? Bukan sederhana. Lebih tinggal tumpuk gitu, tidak ada yang perlu diubah bagiannya. Nah, kan? Jadi ada sungutnya sekarang. Sebelumnya tidak ada. Ada lagi do sama do. Jadi do donto gabung sama do donto. Gini, ini banyak dipakai ini. Daripada bikin kayak gini ada do-nya, kenapa tidak langsung aja do dimampatkan digabung sama do berdampingan. Intinya cuma perlu dimampatkan kiri kanan, kalau enggak atas bawah. Tak perlu membuat bentuk baru. Begitu. Ayo rek, fokus. Entah. Entah. Ya, jadi to yang itu. Yang punya jembur, hembusan. Kan cuma diambil bagian yang bentuknya ho. Sedangkan garis vertikalnya tidak. Nah, kayak gini. Kenapa kita tidak usah ubah apa-apa? Jadi tinggal no, kemudian to. Nah, ada garis vertikalnya. Tidak ada yang berubah kan, cuma ditumpuk atas bawah. Begitu. Kemudian ini ada yang mau saya ralat tadi. Sco. Jadi so-nya talobo dengan co. Jadi kan sebentar, tadi gimana tuh? Tadi seperti ini. Nah ini ya. Mana sih? Ini dia. Bukan sco, sno. Sno berarti so-nya urdono sama no-nya donto. Ini bentuknya bukan seperti ini, tapi ternyata bentuknya gini. Kita ganti lagi. Ini bundar. Kemudian no-nya cuma ditempel di sebelah.
Gini. Ya bisa sih, kita bisa tahu ini snow. Cuman kenapa nggak diubah aja bentuknya supaya lebih rapi, lebih enak dilihat, lebih sederhana, lebih bisa dikenali. Snow. Begitu, begitu ya Rek. Sto, contoh sto, sto-nya seperti ini. Sto, nah, sama nih, to di bawah, cuman diambil bentuk angka 2-nya, bentuk ho-nya. Kenapa tidak usah dipotong-potong, ditumpuk aja, tapi tetap dalam bentuk yang lengkap, tidak ada yang dihilangkan. Begini. Jadi ini bukan sekadar supaya lebih mudah dibaca, tapi supaya lebih bisa dilihat, lebih sedap dilihat. Oh, ini tidak berubah, konsisten seperti itu. Dua terakhir, mo digabung mo. Sebelumnya kan cuman berdampingan kiri kanan ya. Ini yang kecil, kemudian yang besar, ini. Nah, kali ini kita buat lebih sederhana. Tinggal gini. Iya. Tumpuk aja atas bawah. Jadi lama. Dan ini yang paling bisa dikenali yaitu go. Betul. Go yang ini. Nah, ini. Bentuk asalnya ada berkiojo, ada sayap kupu-kupunya. Kita buat lebih sederhana, tinggal tumpuk atas bawah jo sama nio. Berkiojo, nio. Nah, ini kan enak lihatnya. Oh, jo sama nio. Jadi go, betul gitu. Paham sampai sini? Paham, oke. Kalau sudah paham, maka materi kita untuk bagian belajar aksara Bengali selesai. Gerak, selesai. Akhirnya setelah sekian lama. Di sini saya merasa lega. Terima kasih banyak ya untuk yang sudah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa di-share, bagikan ke siapapun yang butuh untuk belajar aksara Bengali. Komen dan pastinya tekan tombol subscribe supaya berubah. Oh ya, saya butuh satu hal. Bisa tulis di kolom komentar tulisan apa lagi nih yang enaknya saya bahas untuk di video-video berikutnya. Memang dan pasti saya akan usahakan untuk turuti permintaan. Tidak harus aksara Brahmi, aksara lain pun boleh. Walaupun untuk saat ini fokus saya di aksara Brahmi, tapi saya juga bisa aksara-aksara lain yang non Brahmi. Seperti di video-video saya sebelumnya juga ada tulisan Mandarin. Nah, boleh saya fokus ke situ sesuai requestan dari Anda ya penonton. Oke, kalau gitu sampai berjumpa kembali. Donovat. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dimanapun Anda berada.